Usaha Pastel Koko Banana oleh Fauzia Hisam, Kurniati Tallau, Hera Pasasiran, Risdayanti, dan Nur Samsi. Dosen pengampu Lilis Suryani, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan hasil proposal kami, yaitu Pastel Koko Banana untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah kewirausahaan yang dibawakan oleh Ibu Lilis Suryani, SPD MPD. Secara geografis, Indonesia merupakan negara agraris, tanah yang subur dengan hamparannya yang hijau. Hal tersebut sangat mendukung Indonesia untuk meningkatkan hasil produksi hasil pertanian. Namun hasil produksi bisa berkualitas rendah karena adanya pengaruh krisis perekonomian yang menurun. Melihat hal tersebut, kami mencoba membuat cemilan yang terbuat dari pisang kepok menjadi cemilan yang bergizi. Selain itu, dengan melihat perkembangan zaman yang semakin maju sekarang ini, kebutuhan manusia akan gizi semakin meningkat. Setiap manusia membutuhkan makanan yang bergizi untuk menjamin kesehatannya, sehingga membuka kesempatan bagi kami untuk membuat usaha cemilan yang bergizi ini. Bisnis makanan memang tidak ada habisnya, bahkan dapat dijadikan sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Berbagai macam jenis makanan bermunculan dengan ragam kreativitas yang memiliki cita rasa dan nilai jual tinggi. Untuk mengantisipasi turunnya harga jual produk pertanian, khususnya pisang, serta mempertahankan perekonomian industri rumah tangga agar tetap stabil, maka perlu adanya gagasan yang lebih luas. Oleh karena itu, kami tertarik untuk membuka usaha, yaitu Pastel Koko Banana, untuk dijual karena tidak hanya dijadikan sebagai cemilan ringan yang rasanya cukup lezat, namun juga mulai diminati para konsumen sebagai salah satu bingkisan unik untuk melengkapi momen istimewa yang mereka miliki. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab berikutnya, itu kedua, deskripsi bisnis, visi dan misi. Visinya itu menjadikan Pastel Koko Banana sebagai usaha terkenal dengan berbagai rasa untuk memuaskan para konsumen. Adapun misinya itu mengutamakan kualitas dalam pelayanan, berorientasi kepada kepuasan konsumen, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan, mengembangkan usaha di berbagai tempat strategi lainnya untuk memperluas usaha, menambah wawasan tentang cara berwirausaha tentang kue pastel banana ini. Data perusahaan. Pastel Koko Banana merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner dengan bahan dasar pisang kepok yang direbus kemudian dibagi menjadi beberapa bagian, lalu dicampur dengan potongan coklat kemudian dimasukkan ke dalam adonan yang sudah disiapkan. Nama perusahaannya yaitu Banana Group, bidang usaha kuliner, jenis produk atau jasa makanan ringan sehat. Alamat perusahaan Pelandai, Kota Palopo. Nomor telepon 0852569443. Alamat email nur248581@gmail.com. Mulai berdiri sejak tanggal 14 November 2020. Ruang lingkup usaha. Usaha ini termasuk usaha kecil yang akan dijual di daerah Belandai, namun seiring berjalannya waktu bisa menjadi usaha besar karena kalangan manapun bisa menikmati produk kue ini, terutama bagi yang suka pisang dan coklat. Legalitas dalam usaha ini belum begitu diperhatikan, mengingat jenis usaha yang merupakan outlet semi permanen yang belum memerlukan perizinan dari dinas setempat. Adapun tujuannya itu mendapatkan keuntungan dari produk ini, membuat produk makanan yang mempunyai inovasi baru dan disukai seluruh kalangan masyarakat, memanfaatkan dan meningkatkan hasil olahan dari pisang dan tepung terigu menjadi produk makanan yang dapat diterima oleh masyarakat.
masyarakat luas. Berikutnya, memperkenalkan hasil olahan sendiri agar masyarakat mengetahui bahwa pastel koko banana ini mempunyai nilai cita rasa yang tinggi. Adapun prospek usahanya, itu usaha ini merupakan usaha menengah kalangan manapun tahu dengan produk kue ini. Dalam usaha ini tidak memerlukan banyak orang karena usaha ini masih kecil-kecilan dan juga tidak membutuhkan orang yang memiliki keahlian khusus, akan tetapi dibutuhkan sikap tekun dan sabar. Sekian dan terima kasih. Bab 3. Aspek pasar dan pemasaran. Bagian A. Gambaran umum peluang usaha. Dilihat dari peluang yang ada di daerah Balanda dan sekitarnya, maka kami mencoba membuat produk dari olahan pisang. Kami yakin produk yang kami tawarkan akan menarik konsumen karena produk yang kami buat jarang ditemukan di daerah Balandai dan sekitarnya. Kemudian bagian B. Strategi pemasaran, pengembangan wilayah pemasaran. Wilayah yang kami jangkau tidak hanya di daerah Balandai saja, tetapi kami juga akan memasarkannya ke daerah lain seperti Panjalesang, Latupa, dan sekitarnya. Yang bagian C, STP produk. Yang pertama itu segmentasi. Di sini kami akan menjualkan produk ke seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua itu targeting. Target pasar adalah target yang harus dilayani dalam menjual barang atau jasa. Berdasarkan segmen yang ditetapkan, konsumen yang kami tuju adalah anak-anak usia sekolah. Yang ketiga yaitu positioning. Dalam proses pemasaran pastel koko banana ini untuk tahap awal akan kami lakukan dengan menjual di Estema 4 Palopo. Bagian D, marketing mix. Yang pertama yaitu produk, di mana produk ini terbuat dari olahan pisang yang segar sehingga aman untuk dikonsumsi semua kalangan. Yang kedua itu adalah price. Harga yang kami tentukan sesuai dengan keadaan ekonomi yang ada ke bawah kelas sehingga menjangkau semua kalangan, yaitu Rp2.500.000. Yang ketiga yaitu place. Usaha ini kami akan kembangkan di tempat yang banyak anak-anak seperti di sekolah. Kami yakin tempat tersebut dapat menjanjikan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang keempat adalah promosi. Kegiatan pemasaran atau promosi yang kami lakukan yaitu dengan melalui media sosial seperti FB, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Kemudian bagian E, analisis SWOT. Kami mencoba menganalisis pemasaran jamur crispy sesuai dengan SWOT yang merupakan suatu audit pemasaran yang rutin dan menyeluruh dalam langkah yang terstruktur dan dapat memberikan perusahaan pengetahuan akan bisnis, tren di pasar, dan di mana perusahaan pesaing memberi nilai yang tinggi. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Halal, tanpa pengawet, menyehatkan, harga bersahabat, menjangkau semua kalangan. Yang kedua yaitu adalah weakness atau kelemahan. Ketika terjadi hujan, penjualan berkurang. Banyak mengandung lemak dan gula karena terbuat dari coklat. Pisang Ambon terkadang sulit didapat dan sulit untuk mencari bahan penggantinya dalam hal rasa. Yang ketiga yaitu opportunities, peluang atau kesempatan. Peluang cukup besar untuk dikembangkan karena usaha yang kami jalankan masih jarang ditemui. Kemudian memberikan keuntungan yang besar. Banyak orang Indonesia yang menyukai jenis makanan manis. Yang keempat yaitu threats atau ancaman. Produknya mudah ditiru. Banyak pesaing yang menawarkan olahan pisang yang lebih dikenal dan menawarkan harga yang lebih murah. Bahan utamanya yaitu pisang kepok, cepat busuk jika tidak cepat diolah. Kemudian yang terakhir yaitu analisis persaingan. Adapun keunggulan dan kelemahan dari pesaing produk yang kami tawarkan yang sebagai berikut. Pertama yaitu es krim, kelebihannya banyak variasi rasa, teksturnya lembut. Kekurangannya harga mahal dan cepat meleleh. Piscok, kelebihannya harga murah, mudah dijangkau, kekurangannya tidak tahan lama. Bagian pengembangan produk.
Adapun rencana pengembangan produk yaitu membuat kue pastel koko banana, di mana sarana dan prasarananya yaitu kantong plastik dan termos es. Adapun peralatan-peralatan yang digunakan yaitu cetakan pastel, wadah kecil, wajan, sode, talenan, dan irus. Kemudian bahan baku pembuatannya yaitu ada pisang kepok, tepung terigu, butter, coklat, putih telur, minyak goreng, dan air es. Kemudian strategi dan tahap-tahap dalam pengembangan produk yaitu satu, dengan cara mempromosikan, kedua, membuat varian rasa yang berbeda selain dari coklat seperti rasa stroberi dan vanila. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek produksi dan risiko yang mungkin akan terjadi. Aspek produksi, bahan baku yang dibutuhkan antara lain. Yang pertama, pisang kepok 1 sisir, yang kedua, mentega, yang ketiga, tepung terigu, yang keempat, garam, yang kelima, putih telur, kemudian yang keenam, minyak goreng. Adapun alat yang dibutuhkan, yaitu yang pertama, wajan, kemudian yang kedua, wadah kecil, kemudian yang ketiga, talenan, kemudian yang keempat, plastik, kemudian yang kelima, cetakan pastel, kemudian yang keenam, sode, kemudian yang ketujuh, irus. Adapun sarana penunjang seperti yang pertama, air, kemudian yang kedua, gas. Adapun proses produksi, langkah-langkahnya itu yang pertama, campur tepung terigu dengan mentega, kemudian uleni sampai tercampur rata. Yang kedua, kemudian masukkan putih telur dan garam, kemudian uleni lagi. Yang ketiga, lalu masukkan air sedikit demi sedikit sampai adonan menjadi lembut. Yang keempat, bagi adonan menjadi beberapa bagian, lalu gilas kulitnya. Kemudian yang kelima, kupas pisang yang sudah direbus lalu bagi menjadi beberapa bagian. Kemudian yang keenam, isi adonan dengan coklat dan pisang yang sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian yang terakhir, panaskan minyak lalu masukkan pastel yang sudah diisi. Aspek ekonomi dan sosial, dampak terhadap masyarakat sekitar. Masyarakat dapat mengenal olahan baru dari pisang dan bisa menjadikannya sebagai makanan sehari-hari dan sangat bagus untuk dikonsumsi. Kemudian, dampak terhadap industri lain, di mana mereka yang memiliki usaha sejenis akan bekerja sama untuk menggabungkan usaha tersebut sehingga usahanya bisa menjadi lebih berkembang. Adapun risiko yang mungkin akan terjadi pada usaha ini, yaitu mutu dari bahan yang tidak berkualitas karena bertahan lama, yang mengakibatnya kurangnya peminat atau pembeli dari produk pastel koko banana. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan mengenai pembuatan kue pastel koko banana, di mana dari analisa dan rencana yang kami susun dapat kami simpulkan bahwa pembuatan kue pastel koko banana ini dapat direalisasikan dan layak untuk usaha mikro, terutama bagi pengusaha pemula seperti kami, karena selain belum banyak pesaing juga biaya yang digunakan untuk modal utama tidak terlalu besar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.